Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Silvi Akila, NIM 1119112, kelas HKIC. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Peradilan Islam dengan dosen pengampu Ibu Uswatun Hasanah MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang peradilan pada masa pra-Islam sampai peradilan pada masa Turki Utsmani. Mari kita simak video saya berikut ini. Peradilan telah lama dikenal sejak dari zaman purba dan peradilan merupakan suatu kebutuhan hidup bagi masyarakat. Tidak dapat suatu pemerintah berdiri tanpa adanya suatu peradilan, karena peradilan merupakan suatu tempat untuk menangani persengketaan yang terjadi pada penduduk setempat. Peradilan pada masa awal atau masa Nabi terjadi pada zaman Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam yang dikenal dengan qad'i pada masa itu. Kemudian peradilan pada masa jahiliyah masih atau sudah dikenal, tetapi lingkupnya hanya untuk suatu adat atau suatu kaum tertentu saja. Artinya peradilan itu hanya terjadi pada suku tersebut, sedangkan suku lain tidak ada campur tangan terhadap peradilan itu. Akhirnya diputuskan bahwasanya pada masa jahiliyah ini sistem peradilan masih minim karena belum memiliki sistem peradilan yang mapan. Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia ini untuk menyampaikan wahyu ilahi, juga membawa peradaban risalah Islam. Salah satu dari sekian banyak peradaban itu berupa suatu sistem peradilan yang dipraktekkan langsung di masa Rasulullah SAW yang sampai saat ini masih diterapkan di berbagai negara, bahkan di berbagai sistem ketatanegaraan suatu negara yang ada di seluruh dunia ini. Rasulullah SAW ditugaskan untuk memutuskan hukum dan menjelaskan atau menyelesaikan persengketaan yang terjadi antara anggota masyarakat. Rasulullah SAW diperintahkan memimpin umat, mengendalikan pengadilan, dan memutuskan perkara. Pada masa Rasulullah SAW, memang umat-umat yang ada pada masa itu mengadukan segala urusannya kepada beliau. Setelah dakwah Islam mulai tersebar ke berbagai penjuru daerah-daerah yang ada di Arab, maka Rasulullah SAW memberikan izin kepada sahabat untuk memutuskan suatu hukum perkara yang terjadi pada masyarakat itu. Pendelegasian tugas yudikatif ini Rasulullah SAW membagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama, Rasulullah SAW mengutus para sahabat untuk memimpin pada suatu daerah tertentu, sekaligus mereka menjadi hakim untuk mengadili suatu perkara yang terjadi di masyarakat tersebut. Yang kedua adalah Rasulullah SAW menugaskan para sahabat sebagai hakim untuk menyelesaikan permasalahan tertentu. Penugasan ini biasanya dilakukan pada perkara tertentu saja. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW menugaskan seorang sahabat dengan didampingi sahabat yang lain untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam suatu daerah.
Kemudian jenis-jenis perkara yang biasa ditangani oleh Rasulullah SAW yang berhubungan dengan masalah keluarga atau ahwalus syahsiyah, antara lain mengenai pernikahan, mahar, talak, rujuk, li'an, al-walad, penyusuan anak, wasiat, waris, dan nafkah. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, beliau tidak mengubah sistem peradilan apa yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Barulah pada masa Khalifah Umar bin Khattab, beliau membagi kekuasaan menjadi dua, yaitu yudisial dan eksekutif. Kemudian pada masa Khalifah Umar bin Khattab ini, beliau membuat sebuah dutsir yang dibuat atau dipegang sebagai pegangan untuk seorang hakim agung. Kemudian selanjutnya adalah pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan ini, sistem peradilan tidak diubah sesuai apa yang telah ditinggalkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan ini, beliau pertama kali membangun sebuah gedung khusus untuk sebuah peradilan Islam. Kemudian yang terakhir adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib, memberi instruksi kepada pemimpin-pemimpin daerah bagi kriteria orang yang layak untuk menjadi seorang hakim. Selanjutnya adalah peradilan pada masa Bani Umayyah. Peradilan pada masa Bani Umayyah ini, ketata laksanaan peradilan makin disempurnakan. Badan peradilan mulai berkembang dan menjadi sebuah lembaga yang mandiri. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah ini, belum ada hakim khusus untuk menangani perkara-perkara pidana atau perkara penjara, karena kekuasaan ini masih dipegang oleh khalifah sendiri. Kemudian ciri-ciri yang menonjol pada sistem peradilan pada masa Bani Umayyah ini adalah yang pertama, hakim memutuskan perkara berdasarkan ijtihadnya sendiri. Yang kedua, lembaga peradilan pada masa itu belum lagi dipengaruhi oleh penguasa. Selanjutnya adalah peradilan pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Perlu diketahui bahwasanya pada masa peradilan Bani Abbasiyah ini sesungguhnya hanya melanjutkan tradisi dan kebijakan yang telah ditinggalkan oleh masa dinasti Umayyah. Pada masa ini khalifah tidak lagi campur tangan terhadap urusan peradilan. Akan tetapi hakim yang ditunjuk oleh khalifah yang akan memutuskan suatu perkara tersebut. Instansi Diwah Qad'i al-Qadha beserta penuntut umum atau kejaksaan di samping yang telah dibentuk. Kemudian di samping Al-Quran dan hadis yang dijadikan sebagai sumber hukum, kala itu ada sebuah jurisprudensi atau preseden hukum yang ditinggalkan oleh hakim-hakim terdahulu atau hakim-hakim sebelumnya, dan putusan-putusan para qadhi pada masa ini juga dipengaruhi oleh mazhab-mazhab yang telah bermunculan atau yang telah berkembang pada saat itu. Kemudian fungsi hakim di luar lembaga yudikatif adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Nazhatul Maslim, yang kedua lembaga hisbah, yang ketiga lembaga iftah, dan yang terakhir adalah lembaga syurtah. Selanjutnya yang terakhir adalah sistem peradilan pada masa Turki Utsmani. Perlu diketahui bahwasanya Turki Utsmani muncul setelah
kekuasaan Bani Abbasiyah hancur atau setelah hancurnya kekuasaan Bani Abbasiyah yang ditandai dengan pembantaian Khalifah dinasti Bani Abbasiyah akibat dari serangan Hulaguhan dan menewaskan lebih dari 16.000 penduduk sipil yang tidak berdaya. Kemudian pada masa peradilan Bani Turki Utsmani ini dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama adalah periode sebelum Tanzimat, yang kedua adalah periode Tanzimat, yang ketiga adalah periode setelah Tanzimat. Periode sebelum Tanzimat ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah mahkamah biasa atau rendah. Wewenangnya adalah menyelesaikan perkara-perkara pidana atau perdata. Yang kedua adalah mahkamah banding. Wewenangnya adalah meneliti dan mengkaji perkara yang berlaku. Yang ketiga adalah mahkamah tinggi. Wewenangnya adalah mencatat para qadhi yang terbukti melakukan kesalahan saat menetapkan hukuman. Dan yang terakhir adalah Mahkamah Agung. Wewenangnya ini langsung di bawah pengawasan Sultan. Yang kedua adalah masa Tanzimat. Pada masa Tanzimat ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah peradilan perdata, yang kedua adalah peradilan agama. Yang terakhir adalah masa setelah Tanzimat. Setelah Tanzimat ini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama Mahkamah Al-Taif atau Qadha al-Mali, peradilan untuk suatu kelompok atau agama. Sumbernya adalah dari masing-masing agama tersebut. Yang kedua adalah Qadha al-Mansuli, peradilan untuk warga negara asing atau warga negara di luar penduduk setempat dengan bersumber perundang-undangan orang asing tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah Qadha Mahkamah Pidana, bersumber dari undang-undang Eropa. Yang keempat adalah Qadha Mahkamah Al-Hukuk, bersumber dari perkara perdata. Dan yang terakhir adalah Majelis Asy-Syar'i Al-Syarif, mengadili perkara umat Islam, khususnya pada masalah keluarga. Sumbernya adalah fikih Islam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata dan penjelasan yang kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.